Jejak digital itu serem. Lo pasti udah gak asing lagi sama kasus selebgram yang video shootnya tuh tersebar dengan luas di internet, dan dia gak punya kontrol atas hal itu karena semua orang udah punya videonya. Bahkan setelah gue telusuri lebih lanjut ya, video-videonya itu tersebar luas di internet dan dimuat sama laman-laman berita resmi di Indonesia. Ini salah satunya yang diliput sama Liputan 6, lo bisa baca sendiri beritanya di sana, ini lengkap banget dan gue kasihan. Gue di sini stands with the victim, gue gak menyalahkan korbannya karena yang salah adalah pelakunya yang menyebarkan video tersebut. Tapi nggak bisa bohong kalau si korban juga turut andil dalam fenomena tersebut. Kenapa? Yuk kita bahas. Bartoletti pernah nulis tulisan ilmiah yang intinya, social media is a new form of remembering and forgetting. Bartoletti menyoroti bagaimana media sosial memberikan kita kemampuan untuk merekam dan berbagi momen-momen hidup kita secara instan. Namun, keunikan terletak pada kemampuan kita untuk mengedit bahkan menghapus momen tersebut dan menciptakan bentuk baru dari remembering and forgetting. Selain itu, Junli juga pernah menulis artikel yang serupa yang membahas bagaimana sosial media berfungsi sebagai ruang di mana individu dan kelompok berkontribusi pada pembentukan narasi sejarah. Artinya kita bisa lihat track record semua orang hanya dari sosial media yang mereka punya. Itu kenapa gue bilang jejak digital itu menyeramkan, karena kalau misalnya dipakainya itu nggak dengan bijak, itu dapat membawa kesengsaraan buat diri kita sendiri. Seperti kasus-kasus selebgram yang videonya tersebar luas di internet. Kalau udah kayak gitu apa? Gak ada lagi yang bisa dilakuin untuk nge-stop penyebarannya, karena apapun yang lo post di sosial media itu udah jadi hak milik semua orang. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Ya lo harus bijak, lo harus ngerti apa-apa aja yang bisa lo post di sosial media dan apa yang enggak. Karena kadang kita terlena ya sama kemudahan yang ditawarkan sama sosial media tentang archive, tentang penyimpanan foto dan video yang mungkin berdampak pada pembentukan memori yang kita punya. Di sisi lain, kalau itu digunakannya tuh dengan gak tepat, itu bisa jadi blunder ke diri lo sendiri. Memang dengan menggunakan Instagram, dengan mereka punya fitur-fitur archive, kita tuh bisa nyimpan memori-memori itu di dalam fitur tersebut kan. Itu gue alamin sendiri waktu gue lagi nulis skripsi dan gue sempat kehilangan dokumentasi ketika gue lagi melakukan wawancara dengan informan yang terlibat dalam penelitian gue. Dan file dokumentasi tersebut terselamatkan karena ada fitur archive di Instagram, karena gue sempat ngepost itu di Instagram gue dan gue bisa ambil tuh filenya dari situ. Dari sekian banyak kemudahan yang ditawarkan sama sosial media yang mungkin membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi tentu aja kalau ini nggak digunakan dengan bijak, itu bakal bikin blunder di diri kita sendiri. Jadi lo harus bijak-bijak buat pakai sosial media, apa-apa aja yang bisa lo post dan enggak. Dan selalu gue ingatkan ke teman-teman gue, entah teman-teman di real life, di sosial media, itu tuh untuk nggak merekam kegiatan apapun yang sekiranya itu nggak pantas dilihat banyak orang atau dilihat semua orang, atau jadi konsumsi publik. Nah, sekarang lo udah tahu kalau sosial media itu is a new form of remembering and forgetting. Kalau gitu gimana cara lo memanfaatkan fitur-fitur sosial media? Coba komen.